Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andija Ramadhani, NIM 7020219105. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir atau proposal dari mata kuliah metode penelitian kesehatan, yang dimana judul yang saya ambil yaitu hubungan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan protokol kesehatan dengan pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Bulukumba. Sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing kami yang telah mengajar kami beberapa hari kemarin, yaitu Ibu Titi Herana. Dimana di bab langsung saja di bab 1 ada pembagian latar belakang, yaitu Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita sebut COVID-19 adalah virus baru yang diumumkan oleh World Health Organization atau WHO sebagai pandemik yang mengakibatkan dunia dalam keadaan darurat global. Nah, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh bagian dunia termasuk Indonesia. Hal ini membuat pemerintah selalu menganjurkan untuk menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. COVID-19 menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pernapasan yang awalnya penderita akan mengalami gejala yang menyerupai gejala flu. Namun seiring waktu penderita umumnya akan mengalami demam tinggi hingga 38 derajat Celcius hingga mengalami kesulitan dalam bernafas. Menurut WHO, beberapa perilaku kesehatan yang dapat mencegah kemungkinan terinfeksi atau menyebarkan COVID-19 dengan cara meningkatkan penerapan protokol kesehatan atau 3M, diantaranya selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Selain itu, penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, diantaranya hindari pergi ke tempat keramaian, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, menggunakan masker, tetap di rumah dan isolasi diri bahkan dengan gejala yang ringan. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, PHBS ini merupakan gambaran pola hidup keluarga yang senantiasa mempertahankan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Meskipun WHO atau Center for Disease Control and Prevention atau CDC maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan banyak informasi-informasi aktual dan panduan-panduan terkait COVID-19, tetapi masih banyak masyarakat belum memahami secara benar untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Tidak hanya selesai dengan social distancing, tetapi harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan dan penerapan PHBS yang baik. Namun masih banyak keluarga yang kurang menerapkan PHBS karena kurangnya pemahaman terkait hal tersebut, utamanya bagian keluarga atau orang tua yang berpendidikan rendah dan tinggal di daerah pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari beberapa jurnal penelitian yang membahas tentang PHBS dan penerapan protokol kesehatan masyarakat di masa pandemi, yang menunjukkan masih kurangnya sikap, kesadaran, pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan PHBS dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan dari beberapa jurnal penelitian, terdapat banyak penelitian yang telah membahas mengenai PHBS ini. Namun, hanya beberapa yang mengaitkannya dengan pandemi COVID-19. Masih sedikit yang mengaitkan keduanya dengan lingkungan masyarakat secara umum. Nah, adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara pengetahuan masyarakat terkait PHBS dengan tindakan pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua yaitu bagaimana hubungan antara sikap masyarakat terkait PHBS dengan tindakan pencegahan penularan COVID-19. Yang ketiga itu bagaimana hubungan antara pengetahuan masyarakat terkait protokol kesehatan dengan tindakan pencegahan penularan COVID-19.
keempat, bagaimana hubungan antara sikap masyarakat terkait protokol kesehatan dengan pencegahan penularan COVID-19. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara agar meningkatkan sikap dan pengetahuan masyarakat terkait penerapan PHBS dan protokol kesehatan sebagai tindakan pencegahan penularan COVID-19. Adapun tinjauan penelitian, tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan umum yaitu dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS serta menerapkan protokol kesehatan sebagai tindakan pencegahan penularan COVID-19 pada masyarakat. Nah, ada tujuan khusus terbagi beberapa poin. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan masyarakat terkait PHBS dengan tindakan pencegahan penularan COVID-19. Untuk mengetahui hubungan antara sikap masyarakat terkait PHBS dengan tindakan pencegahan penularan COVID-19, untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan masyarakat terkait protokol kesehatan dengan tindakan pencegahan penularan COVID-19, untuk mengetahui hubungan antara sikap masyarakat terkait protokol kesehatan dengan tindakan pencegahan penularan COVID-19, dan untuk mengetahui cara agar meningkatkan sikap dan pengetahuan masyarakat terkait penerapan PHBS dan protokol kesehatan sebagai tindakan pencegahan penularan COVID-19. Adapun manfaat penelitian, manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat praktis, di mana bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang hubungan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mematuhi protokol kesehatan dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan dan kesadaran sikap kepada masyarakat tersebut terhadap pentingnya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mematuhi protokol kesehatan sebagai tindakan dalam pencegahan penularan atau penyebaran COVID-19. Adapun manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangan ilmiah untuk meningkatkan penelitian dalam ilmu kesehatan masyarakat terkait PHBS dan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan sikap terkait hubungan pentingnya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan protokol kesehatan dengan pencegahan COVID-19. Nah, pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan umum tentang PHBS. Di sini ada menjelaskan beberapa poin tentang definisi perilaku hidup bersih dan sehat, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan pengetahuan dan sikap masyarakat terkait penerapan PHBS. Bagian B yaitu tinjauan umum tentang protokol kesehatan, menjelaskan tentang definisi protokol kesehatan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, pengetahuan dan sikap masyarakat terkait kepatuhan protokol kesehatan. Bagian C itu tinjauan umum tentang pencegahan penularan COVID-19, yang dimana menjelaskan tentang definisi pencegahan penularan COVID-19, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pencegahan penularan COVID-19, pengetahuan dan sikap masyarakat terkait pencegahan penularan COVID-19. Bagian D itu tabel sintesa. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya bagian E yaitu kerangka teori. Nah, pada kerangka teori tersebut yaitu faktor predisposisinya yaitu pengetahuan, sikap, faktor demografi atau pendidikan, umur pekerjaan dan pendapatan. Faktor pendukung yaitu ketersediaan sarana prasarana, faktor pendorong yaitu peran petugas kesehatan dan peran orang tua. Di sini variabel dependennya yaitu hubungan penerapan PHBS dan protokol kesehatan dengan pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu kerangka konsep, hipotesis dan definisi operasional. Dapat dilihat pada gambar berikut. Kerangka konsepnya ada pada bagian independen, ada pengetahuan, sikap, faktor demografi atau pendidikan, umur pekerjaan dan pendapatan, sarana prasarana, peran petugas kesehatan dan orang tua. Adapun faktor dependennya yaitu hubungan penerapan PHBS dan protokol kesehatan dengan pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya hipotesis.
Yang pertama, terdapat hubungan faktor pengetahuan masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan penerapan protokol kesehatan terhadap pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua yaitu terdapat hubungan faktor sikap masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat dan penerapan protokol kesehatan terhadap pencegahan penularan COVID-19. Yang ketiga yaitu terdapat hubungan faktor demografi atau pendidikan, umur, pekerjaan, dan pendapatan masyarakat terkait PHBS dan penerapan protokol kesehatan terhadap pencegahan penularan COVID-19. Keempat yaitu terdapat hubungan faktor sarana prasarana masyarakat terkait PHBS dan penerapan protokol kesehatan terhadap pencegahan penularan COVID-19. Dan yang terakhir yaitu terdapat hubungan faktor peran petugas kesehatan dan orang tua terkait perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan penerapan protokol kesehatan terhadap pencegahan penularan COVID-19. Bagian C yaitu definisi operasional. Nah, pada definisi operasional tersebut terbagi beberapa bagian. Yang pertama, variabel pengetahuan. Definisi operasionalnya yaitu pengetahuan responden tentang apa itu PHBS, apa itu protokol kesehatan, bagaimana penerapan PHBS dan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Dapat dilihat di sampingnya yaitu alat ukurnya adalah kuesioner, cara ukurnya wawancara. Hasil ukur itu yang pertama kurang baik jika total skornya kurang lebih median, baik jika total skornya melebihi dari median, skalanya yaitu nominal. Yang kedua yaitu sikap, bagaimana tindakan, pendapat, atau penilaian responden dalam upaya penerapan PHBS dan protokol kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19, yang dimana menggunakan kuesioner, melalui wawancara, dan hasil ukurnya yaitu kurang baik jika total skor kurang dari median, baik jika total skor melebihi dari median, skalanya yaitu nominal. Selanjutnya yaitu pendidikan, tingkat pendidikan formal terkait yang ditempuh oleh responden. Umur yaitu usia atau lamanya hidup responden yang dihitung sejak tanggal lahir hingga waktu penelitian yang dinyatakan dalam tahun. Pekerjaan yaitu jenis kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh responden untuk mendapatkan penghasilan. Pendapatan yaitu pendapatan rumah tangga dalam sebulan atau sehari. Sarana prasarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku hidup bersih dan sehat, tersedianya tempat cuci tangan, tempat pembuangan sampah, tempat olahraga, dan tersedianya makanan bergizi. Peran petugas kesehatan dalam memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat tentang PHBS dan penerapan protokol kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19. Peran orang tua dalam memberikan edukasi kepada anak atau keluarga tentang PHBS dan protokol kesehatan dalam mencegah penularan atau penyebaran COVID-19. Yang terakhir yaitu hubungan penerapan PHBS dan protokol kesehatan dengan pencegah penularan COVID-19. Di sini kegiatan sehari-hari masyarakat dalam memperhatikan PHBS dengan baik seperti mencuci tangan, berolahraga, menjaga kebersihan lingkungan, pola makan yang baik dan bergizi, dan lain-lain, dan penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer sehingga dapat terhindar dari penyebaran atau penularan COVID-19. Nah, bab keempat yaitu metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif observasional dengan menggunakan data primer dan dibantu oleh data sekunder dari Puskesmas Caile. Nah, jenis penelitian adalah analitik observasional dengan pendekatan atau desain cross-sectional study, yakni variabel dependen dan variabel independen dilihat dalam waktu yang bersamaan. Lokasi dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Ujung Bulu, pada masyarakat wilayah Puskesmas Caile. Waktu penelitian dilaksanakan pada periode bulan Mei hingga bulan Juni tahun 2022. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh atau didapatkan secara langsung dari responden melalui angket observasional dan wawancara atau kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku percetakan dan pelaporan di Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Adapun populasi dan sampel,
populasi yaitu masyarakat Kabupaten Bulukumba, Kota Bulukumba yang merupakan wilayah kerja Puskesmas Caile terdiri dari 860 orang. Sampelnya yaitu masyarakat Kabupaten Bulukumba, Kota Bulukumba yang merupakan wilayah kerja Puskesmas Caile sebagai perwakilan setiap rumah tangga dari 860 orang atau sebanyak 273 orang. Nah, berdasarkan rumus dari Noto Atmojo 2005 dengan tingkat kepercayaan 5% dan populasi sebanyak 860, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut. N sama dengan 860 per 1 tambah 860 kali 0,05 pangkat 2 sama dengan 860 per 1 tambah 2,15 sama dengan 273. Nah, cara penarikan sampel dilakukan dengan cluster sampling atau pengambilan sampel secara kelompok atau gugus dengan mengambil 9 alamat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Caile dari 18 alamat yang terdiri dari kelompok 1 sebanyak 5 alamat dari 9 alamat dan 2 kelompok sebanyak 4 alamat dari 9 alamat yang dilakukan secara random. Adapun kriteria inklusi yaitu masyarakat Kabupaten Bulukumba yang merupakan penduduk tetap Kota Bulukumba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu. Yang kedua yaitu masyarakat Kabupaten Bulukumba yang merupakan penduduk tetap Kota Bulukumba, wilayah kerja Puskesmas Caile. Selanjutnya itu bersedia menjadi responden, sadar dan bisa berkomunikasi dengan baik, dapat membaca dan menulis walaupun tingkat pendidikan minimal. Adapun kriteria eksklusi yaitu masyarakat Kabupaten Bulukumba yang bukan merupakan penduduk tetap Kota Bulukumba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu. Selanjutnya itu masyarakat Kabupaten Bulukumba yang bukan merupakan penduduk tetap Kota Bulukumba, wilayah kerja Puskesmas Caile, tidak bersedia menjadi responden, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak bisa membaca dan menulis. Adapun pengumpulan data. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian adalah wawancara terarah dengan instrumen berupa kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner PHBS dan protokol kesehatan. Data yang digunakan sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dalam analisis lanjutan pada penelitian ini dimulai dengan pencarian literatur review dan data laporan Puskesmas Caile 2021. Selanjutnya, penelitian ini akan mengumpulkan data sekunder Puskesmas Caile untuk dianalisis lanjutan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pertimbangan etis, penelitian ini menggunakan data hasil kuesioner dan data dari Puskesmas Caile. Prosedur dan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah ditinjau dan disetujui oleh Puskesmas Caile. Penelitian ini memastikan bahwa survei sesuai dengan hukum dan norma setempat. Nama dan alamat responden tidak disertakan saat mengunduh data sehingga tidak diperlukan persetujuan etik terpisah untuk menggunakan data dalam penelitian ini. Adapun pengolahan dan analisis data, pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer atau program SPSS dan kalkulator. Dari data yang diperoleh, penelitian ini diberikan nilai sesuai skala penelitian yang telah dibuat sebagai alat ukur. Nah, setelah memasukkan data, peneliti menghitung jumlah poin yang diperoleh setiap responden untuk masing-masing variabel, yaitu variabel pengetahuan, sikap, faktor demografi, sarana prasarana, dan peran petugas kesehatan dan orang tua. Masing-masing terdiri dari 12 pertanyaan mengenai hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan, sehingga jumlah poin maksimalnya adalah 36. Jumlah poin yang telah dihitung pada setiap variabel kemudian dibagikan sesuai dengan jumlah maksimal poin-poin variabel dan dikalikan 100 sehingga kriteria berpengetahuan, bersikap, bertindak yang bersih dan sehat dan penerapan protokol kesehatan diklasifikasikan dalam kategori baik, cukup dan kurang dalam keseharian masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis data dalam penelitian. Yang pertama, analisis univariat. Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Nah, analisis univariat meliputi distribusi dan presentase dari tiap variabel PHBS dan protokol kesehatan, tingkat pengetahuan responden, sikap responden, sarana prasarana, faktor demografis, dan tindakan petugas kesehatan dan orang tua.
Analisis bivariat yaitu dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkolerasi. Analisis bivariat meliputi distribusi dan presentasi variabel pengetahuan terhadap PHBS dan protokol kesehatan sehingga terdapat PHBS dan protokol kesehatan, sarana prasarana PHBS dan protokol kesehatan, faktor demografi PHBS dan protokol kesehatan, dan tindakan terhadap PHBS dan protokol kesehatan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.